Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, konflik Partai Demokrat kian memanas. Mengungkit dosa masa lalu Demokrat kubu AHY Demokrat KLB menggelar jumpa pers di Bukit Hambalang, Citerep, Jawa Barat. Demokrat KLB menyayangkan sejumlah nama yang terseret kasus tersebut dan tidak tersentuh hukum. Pengurus Partai Demokrat KLB Sibolangit mengungkit dosa-dosa masa lalu Partai Demokrat kubu AHY dengan menggelar jumpa pers di Bukit Hambalang. Mereka mempreteli dosa-dosa Demokrat di bawah SBY, salah satunya menuding SBY mengkudeta kepemimpinan Anas Urbaningrum lewat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Demokrat KLB menyindir masih ada orang yang tidak tersentuh hukum atas mega korupsi Hambalang. Menanggapi jumpa pers di Hambalang, Partai Demokrat kubu AHY menilai jumpa pers ini digelar oleh orang-orang yang frustasi. Proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum. Yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Sampai hari ini belum, mudah-mudahan segera ya. Ya, pertama kami ingin sampaikan ya, apa yang mereka lakukan ini merupakan bentuk frustasi ya. Frustasi dan upaya mereka mengatasi rasa malu gitu ya dari peserta KLB abal-abal kemarin dan juga khalayak luas gitu loh. Mereka berupaya untuk mengalihkan isu dari rentetan kegagalan mereka ya pada saat berusaha menyebar dan menebar kebohongan di publik gitu loh. Tim Sub Satgas Gakum mengamankan 6 penyelundup benih lobster dan barang bukti 90.000 ekor benih lobster. Penyelundupan terjadi di wilayah Rumpin, Bogor. Penyelidik mengamankan satu mobil berisi 9 styrofoam yang berisi benih lobster. Penyelidik beserta sopir mobil ke gudang tempat penyimpanan benih lobster. Di gudang didapati 5 pekerja yang sedang menyegarkan dan mengemas benih lobster. Ditemukan 9 styrofoam yang berisi benih dan terpaket rapi siap kirim. Total ada 18 styrofoam berisi 90.000 benih lobster yang diamankan. Sementara itu pemirsa, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. Ia diperiksa terkait dugaan korupsi bansos COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Pukul 2 siang, Effendi Ghazali mendatangi gedung KPK atas panggilan penyidik KPK yang dipanggil untuk datang melalui pesan singkat pukul 19.41 malam tadi. Selain itu, Effendi mengaku belum menerima surat resmi pemanggilan KPK terhadap dirinya untuk dimintai keterangan. Effendi Ghazali mengaku tidak mengetahui adanya kerjasama PT atau CV. Akan tetapi KPK meminta Effendi untuk membawa rekening perusahaan sejak Januari 2021 lalu. Sebelumnya, tim penyidik KPK juga telah memeriksa Sekjen Kemensos Hartono terkait dugaan korupsi dana bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Mengenai ada PT atau CV itu, saya mengatakan saya tidak kenal. Dan itu yang lebih gampang adalah begini sebetulnya. Panggil aja CV atau PT-nya. Betul nggak? Panggil, konfrontasi ke saya misalnya. Apakah dia memang dapat segitu, kapan dikasih, ya kan? Dan kemudian apa urusannya dengan saya. Nanti ya, setelah saya dari atas. Pertanyaan yang juga lebih menarik adalah surat panggilan KPK itu isinya gini. Harap membawa rekening perusahaan sejak 1 Januari 2020 dan PO Bansos Bansos Kemensos. Saya bawa perusahaan, saya ambil rekening siapa? Dari dari perusahaan mana?
Meningkatkan popularitas dan minat terhadap olahraga biliar tanah air dapat dilakukan dengan publikasi dan memperbanyak turnamen. Ya, apalagi PB Popsi di bawah kepemimpinan Haritanu Sudibyo akan mendorong tumbuhnya rumah-rumah biliar dengan standarisasi dari Popsi. Turnamen biliar Hot 9 yang sukses digelar PB Popsi dan ditayangkan di iNews menjadi awal kebangkitan olahraga biliar tanah air di masa adaptasi kebiasaan baru. Turnamen-turnamen seperti ini akan diperbanyak hingga ke tingkat daerah dalam upaya membangkitkan kembali olahraga biliar hingga menjadi industri. Ketua Umum PB Popsi, Haritanu Sudibyo dalam pelantikan pengurus Pemprov Popsi Sumatera Selatan menegaskan, turnamen sangat penting dalam mengembangkan kemampuan teknis dan mental bertanding para pebiliar. Haritanu Sudibyo melantik Andi Dinialdi sebagai Ketua Pemprov Popsi Sumsel masa bakti 2019-2023 beserta jajaran pengurus secara daring. Selama kepengurusan saya berharap tempat-tempat biliar itu lebih banyak, lebih marak lagi, jadi industri yang baik. Dan bahkan bila perlu nanti diadakan sertifikasi. Sertifikasi itu artinya tempat-tempat biliar yang memenuhi standar tertentu nanti akan diberikan acknowledgement atau sertifikasi bahwa ini adalah tempat biliar yang telah memenuhi syarat standar daripada Popsi. Agenda paling prioritas dalam waktu terdekat yaitu meraih prestasi di PON ke-20 Papua dan kita mencari bibit-bibit atlet untuk menjaga prestasi Provinsi Sumatera Selatan. Pengurus yang baru dilantik juga diminta untuk secara serius terus meningkatkan minat dan prestasi olahraga biliar di Sumatera Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.